Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Wa ba'd. Ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan keji, perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dan jalan yang buruk untuk ditempuh. Itulah kajian kita pada hari ini, yang kita beri judul Jauhilah Zina. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang dipuji oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Hamba-hambanya tersebut sebagai hamba Rahman, ibadur Rahman. Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai ayat terakhir dari surat Al-Furqan. Dia mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Rahman, ibadur Rahman, orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi dengan tenangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ibadur Rahman. Di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang lainnya, dan tidak pula membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berzina, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan hal itu semua maka dia akan menemukan dosa, dilipatkan kepada mereka azab pada hari kiamat, dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh dan beriman dan beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang wala yaznun, orang-orang yang tidak melakukan berzina. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim, menafsirkan surat Al-Isra yang kita bacakan tadi, wala taqrabuz zina, sesungguhnya di sini dalil tentang Allah mengharamkan zina dan muqaddimah dan hal-hal yang mengajak kepada zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, menunjukkan Allah mengharamkan sarana-sarana menuju zina. Menuju zina. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina tersebut adalah perbuatan yang keji, perbuatan buruk, sesuai dengan akal, sesuai dengan tabiat, sesuai dengan naluri, sesuai dengan hati, bahwa dia fahisyah. Makanya syariat memberikan ganjaran terhadap orang yang melakukan zina dengan seburuk-buruk ganjaran. Hudud, Allah tegakkan hudud terhadap orang yang berzina, maka Allah berikan ganjaran yang terburuk, yaitu bagi yang telah menikah dan dia berzina, Allah tegakkan hudud kepadanya dengan merajam sampai dia meninggal dunia. Dirajam sampai dia meninggal dunia. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Rasulullah SAW bersabda, engkau jadikan Allah tandingan sedangkan dia yang telah menciptakan engkau. Qultu thumma ayyu, apa kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, engkau membunuh anak engkau karena takut dia makan bersama engkau. Qultu thumma ayyu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kemudian ya Rasulullah, apa lagi dosa yang paling besar? Rasulullah SAW mengatakan, antuzaniya bihalilati jarik, engkau melakukan perzinaan dengan istri tetanggamu. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma min dzambin ba'da syirki a'zam 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lah. Tidak ada dosa setelah syirik lebih besar di sisi Allah dari sebuah nutfah, sekumpulan nutfah yang diletakkan oleh seseorang di dalam rahim yang tidak dihalalkan baginya. Dan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isra Mi'raj, Rasulullah SAW beliau mengatakan, intalaqa bi ila khalqin min khalqillah wa nisa'in mu'allaqatin bi thadyihinna wa minhunna bi arjulihinna munakkisatin wa lahunna surakhun wa khuwar. Aku dibawa oleh Jibril ke sebuah makhluk Allah Azza wa Jalla, dari para wanita-wanita yang digantung payudara mereka, dengan kaki-kaki mereka dalam keadaan terbalik, kepalanya di bawah, dan mereka berteriak meraung. Faqultu ya Jibril man haula, wahai Jibril, siapa itu? Kata Rasulullah. Faqala, Jibril berkata, haula'i allawati yaznin, mereka itulah wanita-wanita yang berzina.
wa yaqtulna auladahun, dan membunuh anak-anak mereka, wa yaj'alna li azwajihinna warathatan min ghairihim, dan mereka yang menjadikan untuk suami-suami mereka pewaris selain dari anak-anak suaminya. Wanita-wanita yang berzina, wanita-wanita yang telah bersuami berzina, berarti dia memasukkan nasab yang bukan nasab suaminya, memasukkan nutfah yang bukan nutfah suaminya, sehingga menghasilkan anak, sehingga anak yang bukan anak suaminya tersebut mendapat bagian, mendapat harta dari orang lain yang bukan ayahnya. Dan dosanya dosa besar, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang anak yang menisbatkan dirinya kepada selain dari ayahnya, maka dia terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intasaba ila ghairi abi wa tawalla ila ghairi mawali, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang menisbatkan dirinya selain dari ayahnya atau berwalikan selain dari walinya, maka baginya laknat Allah, manusia dan malaikat seluruhnya. Baginya laknat Allah anak yang menisbatkan, dan bagaimana pula dengan istri yang memasukkan seorang anak yang bukan dari suaminya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' wa la yudkhilaha Allahu jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladah wa huwa yanzur ilayhi ihtajaba Allahu minhu wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin." Rasulullah SAW bersabda, siapa saja dari kalangan wanita yang memasukkan seseorang yang bukan dari golongannya, maka dia tidaklah dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Seorang wanita yang memasukkan anak manusia yang bukan dari keturunannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai urusan dengan dia lagi. Terputus hubungannya dengan Allah, dan Allah tidak akan memasukkannya surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sedangkan dia melihat, Allah akan menghijab, Allah akan membuat hijab antaranya dengan manusia tersebut. Wa fadahahu ala ru'usil khalaiq, dan Allah akan membuka aib pada semua makhluk, di semua pandangan makhluk yang awal maupun yang akhir. Itulah kajian kita seputar tentang masalah zina. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kajian ini kita angkat? Maka jawabnya adalah bahwa tersebarnya zina di akhir zaman, dia adalah tanda-tanda hari kiamat, min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berdiri hari kiamat, atau dalam riwayat, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat menyebarnya zina, dan juga di antara tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan Allah bangkitkan hari kiamat sampai seseorang akan melakukan perzinaan di tengah jalan, akan melakukan perzinaan di tengah jalan,
akan melakukan perzinaan di tengah jalan seperti keledai betina bermain dengan keledai jantan. Dan orang yang terbaik pada zaman tersebut adalah orang yang mengatakan, kalaulah kalian berbuat agak menjauh dari jalan ini, kalaulah kalian berbuat agak menjauh dari jalan ini. Itu adalah asyratus sa'ah. Berkata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tentang hadis ini, beliau mengatakan sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW telah menyebar luas, terkhusus pada zaman sekarang ini. Itu disebut oleh Imam Qurtubi rahimahullah ratusan tahun yang lampau. Akan tapi kita katakan bahwa semua sabda Rasulullah SAW dengan mengkerbangnya zina, maka zaman sekarang adalah bukti dari banyaknya perzinahan. Disebutkan di sebagian angket bahwa perzinahan di Makassar pernah dikembangkan angket untuk wanita-wanita SMA atau anak para siswa atau maupun siswi SMA. Itu disebutkan bahwa 80% dari mereka telah melakukan hubungan badan sebelum menikah. Di Yogyakarta juga dijalankan angket untuk mahasiswa bahwa jumlahnya 80% di antara mereka juga telah melakukan zina. Bahkan angket itu sendiri zahirnya Allah alam bahwa jumlah perzinaan yang terjadi di zaman sekarang ini jauh lebih besar daripada angket itu sendiri. Ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Lihatlah berita media massa setiap harinya, bagaimana perzinaan terjadi, bagaimana perselingkuhan yang dilakukan oleh para suami, perselingkuhan dan penyelewengan yang dilakukan oleh para istri yang sangat-sangat menggusarkan hati seorang muslim maupun mukmin. Tidak ada lagi rumah tangga yang dikenal dengan rumah tangga sakinah dan mawaddah dan rahmah. Rumah tangga yang hampir di sebelah kiri kanannya, depan belakangnya terjadi prahara rumah tangga akibat perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh para suami atau yang dilakukan oleh para istri. Disebutkan oleh salah seorang da'i di dalam kasetnya Qawafilul Aidat, kafilah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, Khalid Muhammad Rashid, bahwa datang kepadanya seorang wanita datang kepadanya. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia telah mempunyai hubungan dengan seseorang laki-laki yang dia menyatakan bahwa dia cinta kepadanya. Wanita tersebut minta fatwa, minta nasihat dan pendapat ustaz tersebut. Maka ustaz tersebut mengatakan, kalau seandainya laki-laki itu serius, maka datangilah pintu sesuai yang dia inginkan. Masuklah dia ke rumah sesuai dengan pintunya. Jadi harus menikah dengan cara yang halal. Kalau seandainya tidak, maka putuskan hubungan engkau dengannya. Begitulah kira-kira nasihat Ustaz Khalid tersebut. Setelah berapa lama, wanita tersebut mengatakan bahwa hubungannya sekarang telah putus. Dia tidak lagi mengirim SMS dan tidak lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut. Akan tapi tiba-tiba wanita tersebut datang. Kemudian dia mengatakan bahwa perintah yang dia sampaikan telah dia jalankan, bahwa dia telah memutuskan. Akan tapi ada satu yang dia tidak bisa lepaskan, bahwa dia telah melakukan perzinahan. Dia telah melakukan perzinahan. Apa kata Syekh Khalid tadi? Kalau begitu bertaubatlah engkau.